Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roy Edisi Hombing dari program studi manajemen Universitas Sibar Asia. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas kuliah saya dengan judul Analisis Penggelapan Pajak pada Perusahaan Tambang PT Berau Coal di Kalimantan Timur tahun 2020 hingga 2022. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengajar Bapak Wahyu Purbosantoso SEMM CPRM CPOD, di mana telah memberikan saya tugas sehingga bisa melatih cara bicara saya di depan banyak orang ataupun di depan kamera. Baiklah, saya akan memulai presentasi ini. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan, di mana bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang yang membahas tentang pengertian pajak, bahwa pajak adalah instrumen utama penerimaan negara untuk membiayai berbagai sektor publik, sektor tambang khususnya di Kalimantan Timur, memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak nasional. Namun, penggelapan pajak di sektor ini menjadi sorotan, termasuk kasus dugaan penggelapan pajak oleh PT Berau Coal yang berpotensi merugikan negara secara signifikan. Fenomena ini menunjukkan kelemahan pengawasan perpajakan dan adanya celah regulasi yang dimanfaatkan perusahaan besar. Analisis terhadap kasus ini diperlukan untuk memahami akar masalah dan mencari solusi efektif. Selanjutnya, rumusan masalah dalam perusahaan ini ada 3. Yang pertama, apa saja modus operandi penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Berau Coal? Yang kedua, apa dampak penggelapan pajak terhadap penerimaan negara dan perekonomian lokal? Yang ketiga, bagaimana upaya pemerintah dalam menangani kasus ini dan apakah langkah-langkah tersebut efektif? Yang selanjutnya, tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini yaitu untuk menganalisis, yang pertama untuk menganalisis pola dan metode penggelapan pajak di PT Berau Coal. Yang kedua, mengidentifikasi dampak penggelapan pajak terhadap perekonomian nasional dan lokal. Selanjutnya, ketiga, memberikan rekomendasi yang praktis dan implementatif untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Nah, manfaat penelitian. Di mana manfaat penelitian ini ada beberapa yang harus kita pahami. Yang pertama itu akademis, yang menambah referensi literatur mengenai penggelapan pajak di sektor tambang. Yang kedua, peningkatan pemahaman tentang kebijakan perpajakan, di mana penelitian ini dapat membantu dalam memahami bagaimana kebijakan perpajakan diterapkan diinterpretasikan dalam konteks perusahaan besar. Selanjutnya, praktis, yang memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DPJP) dan pihak terkait memperbaiki sistem pengawasan perpajakan. Selanjutnya, rekomendasi untuk perbaikan regulasi. Melalui studi kasus ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki regulasi perpajakan di Indonesia. Selanjutnya, kebijakan, di mana kebijakan ini sangat penting untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan memperbaiki regulasi yang relevan. Yang terakhir itu kesadaran publik dan pendidikan pajak. Penelitian ini berpotensi meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kepatuhan pajak dan konsentrasi dari penggelapan pajak. Lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang terdiri dari konsep dan teori pajak, di mana pajak merupakan kontribusi wajib dari individu maupun badan usaha kepada negara. Berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan masyarakat.
Dalam teori kepatuhan pajak, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti moralitas pajak, resepsi atas risiko sanksi, serta transparan dan akuntabilitas otoritas pajak. Nah, selanjutnya penggelapan pajak. Penggelapan pajak adalah tindakan ilegal untuk menghindari pembayaran pajak dengan cara melapor informasi yang tidak benar atau menyembunyikan pendapatan pendapatan. Modus yang umum terjadi meliputi manipulasi laporan keuangan, penggunaan dokumen palsu hingga transfer princing yang tidak sesuai dengan harga pasar. Selanjutnya industri pertambangan di Indonesia, di mana industri pertambangan khususnya batu bara merupakan salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sektor ini menyumbang sekitar 12% dari total pendapatan negara pada tahun 2022. Yang selanjutnya studi kasus sebelumnya. Kasus PT Freeport di Indonesia pada PT Kaltim Primakul menjadi contoh lain di mana perusahaan besar diduga melakukan manipulasi untuk mengurangi pembayaran pajak. Analisis terhadap kasus-kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan menjadi faktor utama terjadinya penggelapan. Lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini diperlukan yang pertama pendekatan penelitian. Bahwa pendekatan penelitian ini memiliki pendekatan kualitatif, yang dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena fokus utama adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang praktik penggelapan pajak yang terjadi pada PT Braukul. Yang selanjutnya yang diperlukan yaitu untuk pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci fenomena yang terjadi, yakni penggelapan pajak pada PT Braukul melalui pemahaman terhadap yang tersedia selama tahun 2020 hingga 2022. Selanjutnya sumber data. Sumber data ada beberapa, yaitu yang pertama data sekunder. Sumber data ini diperlukan seperti data sekunder, laporan keuangan PT Braukul, dokumen regulasi perpajakan, artikel berita terkait data dari Badan Pusat BPS mengenai sektor pertambangan di Indonesia, dokumen perpajakan perusahaan termasuk SPT atau surat pemberitahuan tahunan, dan bukti pembayaran pajak. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini diperlukan seperti studi dokumentatif yang mengkaji dokumen resmi, laporan tahunan pada perusahaan PT Braukul dan dokumen perpajakan. Yang kedua, analisis media. Analisis media ini diwajibkan untuk mengumpulkan informasi dan pemberitaan media nasional terkait kasus ini. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan memetakan modus operandi penggelapan pajak, mengevaluasi dampaknya serta mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan oleh pihak terkait. Selanjutnya validitas dan reliabilitas. Yang pertama triangulasi yaitu untuk memastikan keablasan data yang diperoleh. Penelitian akan menggunakan teknik
Triangulasi yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode wawancara seperti wawancara, studi dokumen, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya verifikasi. Verifikasi data yang diperoleh akan diverifikasi melalui konfirmasi dengan narasumber, pengecekan silang dengan dokumen atau informasi yang tersedia. Selanjutnya kita akan membahas bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama kita akan membahas sedikit mengenai profil PT Braupool. PT Braupool Energi Tbk adalah produsen batu bara terbesar kelima di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1983 dan mulai berproduksi pada tahun 1994. Braupool mengoperasikan 5 tambang aktif di Kalimantan Timur, yaitu Lati, Sambrata, Binungan, Gurimbang, dan Parapatan. Dengan total konsesi seluas sekitar 118.400 hektar. Kandungan batu bara di area tersebut diperkirakan mencapai 2,6 miliar ton, dengan cadangan terbukti dan mungkin sekitar 512 juta ton. Perusahaan ini memproduksi batu bara termal menggunakan metode pertambangan terbuka konvensional, yaitu sebagai besar diekspor ke pasar internasional, termasuk Tiongkok. PT Braupool Energi ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan saham BRAU atau dibaca BRAU. Pada tahun 2012 perusahaan ini mencatatkan pendapatan sebesar 507 juta US dollar. Modus operandi penggelapan pajak. Yang pertama, manipulasi laporan keuangan. Perusahaan ini memang modus penggelapan pajak. Perusahaan ini melaporkan pendapatan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya diterima. Misalnya melalui pencatatan pendapatan fiktif atau pengeluaran yang memungkinkan jumlah laba kena pajak. Yang kedua, transfer pricing. Perusahaan menggunakan mekanisme transfer pricing untuk mentransfer keuntungan ke anak perusahaan atau afiliasi di negara dengan taraf pajak lebih rendah. Yang ketiga, penggunaan dokumen fiktif. Dokumen pendukung transaksi seperti faktur dan kontrak disusun secara tidak akurat untuk menghindari kewajiban perpajakan. Yang keempat, kolusi dengan pejabat pajak. Dalam beberapa kasus, kolusi antara perusahaan dan pejabat pajak dapat terjadi, di mana pejabat tersebut menerima suap untuk menutup mata terhadap pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kelima, keterlambatan dalam pelapor pajak. Keterlambatan dan pelaporan dan pembayaran pajak juga bisa menjadi strategi untuk menghindari kewajiban perpajakan, meskipun ini lebih berisiko karena dapat menyebabkan denda dan sanksi dari otoritas perpajakan. Dampak penggelapan pajak. Dampak penggelapan pajak ini dapat merugikan. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Berdasarkan estimasi dari DJP, penggelapan pajak ini menyebabkan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah selama periode 2020 hingga 2022. Yang kedua, ketidakadilan pajak.
Penggelapan pajak oleh perusahaan besar seperti PT Braukul menciptakan ketimpangan bagi wajib pajak dan patuh. Yang ketiga, dampak terhadap perekonomian lokal. Pemerintah daerah kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya dapat digunakan untuk penggunaan infrastruktur dan layanan publik. Yang keempat, reputasi perusahaan. Tindakan penggelapan pajak dapat merusak reputasi PT Braukul di mata publik dan memangku kepentingan lainnya. Reputasi dapat mengurangi kepercayaan investor dan pelanggan. Selanjutnya, sanksi hukum. Jika terbukti melakukan pelanggaran pajak, PT Braukul berisiko menghadapi sanksi hukum yang berat, termasuk denda finansial dan kemungkinan tuntutan pidana terhadap manajer perusahaan. Yang keenam, investasi asing. Keberadaan praktik penggelapan pajak dapat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia secara keseluruhan. Investor asing mungkin menjadi ragu untuk berinvestasi di negara dengan reputasi buruk dalam hal kepatuhan perpajakan, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Upaya penanganan kasus. Upaya penanganan kasus ini dapat dilakukan seperti audit pajak. DJP melakukan audit untuk menilai kepatuhan pajak perusahaan tersebut. Proses audit ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi penggelapan pajak serta memastikan bahwa sewa kewajiban perpajakan dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, penegakan hukum. Ini termasuk menyelidiki kriminal dan kemungkinan tuntutan pidana jika terbukti ada niat jahat pada penghindaran pajak. Yang ketiga, sanksi administrasi. Sanksi ini bisa berubah denda atau kewajiban membayar kembali pajak yang belum dibayarkan beserta bunga keterlambatan. Yang keempat, reformasi sistem perpajakan. Sebagai respon terhadap kasus penggelapan pajak yang terjadi, pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan reformasi kebijakan perpajakan secara lebih luas. Lanjut, bab 5 yaitu rekomendasi. Yang pertama, perbaikan regulasi, di mana perbaikan regulasi memerlukan peningkatan transparansi. Pemerintah perlu mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi keuangan secara lebih rinci dan akurat. Yang kedua, penguat sanksi. Untuk mencegah penggelapan pajak, pemerintah harus memperkuat sanksi terhadap pelanggaran perpajakan. Yang ketiga, digital sistem perpajakan. Implementasi teknologi informasi dalam administrasi penggelapan pajak dapat memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pemungutan pajak. Selanjutnya, edukasi dan kesadaran pajak. Ini meningkatkan kesadaran tentang kewajiban perpajakan di kalangan pelaku usaha sangat penting. Program edukasi mengenai pentingnya kepatuhan pajak harus diperluas untuk menciptakan budaya patuh pajak di kalangan perusahaan. Selanjutnya, kerjasama internasional. Mengingat sifat global dari banyak bisnis saat ini, kerjasama internasional dan pertukaran informasi perpajakan menjadi sangat penting. Hal ini akan mengidentifikasi praktik penghindaran pajak lintas batas dan meningkatkan
efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya pengawasan. Pengawasan ini memiliki peningkatan kapasitas direktorat. Yang kedua, penggunaan data Atlantik, pelibatan masyarakat sipil. Selanjutnya, laporan publik dan audit berkala. Lanjut ke bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya dari pembahasan materi kali ini, mengenai topik kali ini, itu penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Brau menunjukkan adanya celah regulasi dan kelemahan pengawasan di sektor perpajakan. Dampaknya tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi wajib bayar pajak lainnya. Langkah-langkah seperti audit yang ketat dan penerapan teknologi menjadi kunci dalam menangani kasus ini. Saran, pemerintah perlu melakukan reformasi sistem perpajakan secara menyeluruh, termasuk perpajakan, kapasitas pengawasan, dan memberikan edukasi kepada perusahaan tambang mengenai pentingnya kepatuhan pajak. Yang terakhir yaitu bab 6, daftar pustaka. Nah, bisa kita lihat teman-teman, jika saya ambil referensi dari hasil materi yang saya bahas itu, referensinya dari sini. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kata yang kurang bagus, saya mohon maaf. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.